Umar, Mirja dan Luh Dewi mencoba mencari aromanya. Hingga suara gemerisik ranting yang patah terdengar. Misbah yang memang penasaran langsung berlari ke arah sumber suara. Sekelebat bayangan menghilang di antara pepohonan yang gelap dan tak tersentuh sinar matahari. Ada orang di sana. Tak ada jawaban. Hanya ada suara hewan yang membalas. Mas, ada siapa? Fatimah mendekat. Entahlah, tadi sepertinya ada orang. Jangan dikejar, Ustadz. Gimana kalau itu bukan manusia? Hi. Mirja sudah ketakutan. Misbah memilih tak meninggalkan rombongan. Mengajak semuanya makan di area rerumputan yang terbuka. Fatimah dibantu Luh Dewi membentangkan tikar anyaman. Lalu menghidangkan makanan. Fatimah tak terlalu selera makan. Dia masih memikirkan tempat yang mereka kunjungi. Sebuah tempat yang terlupakan olehnya. Ustadz, aku dengar ada pengobatan besok lusa. Celetuk Umar sambil menggigit lemper ayamnya. Oh ya. Di mana? Misbah langsung semangat. Di pantai Desa Bunga, Ustadz. Kira-kira 2 jam dari sini. Aku dengar dari bapakku ada kapal rumah sakit dari perusahaan Al-Biru yang akan datang berkunjung. Al-Biru. Celetuk Fatimah cepat. Entah kenapa hatinya bahagia mendengar kata Al-Biru. Iya Ustazah. Sebenarnya kapal rumah sakitnya memang terus berlayar dari pulau ke pulau. Menjangkau lokasi yang jauh supaya warga kepulauan dapat akses kesehatan. Di pulau ini selama setahun udah 7 kali kapalnya berkunjung. Kalau begitu Neng kita berobat saja. Kita ikhtiar untuk kesembuhan kamu, Neng. Iya Mas. Tapi apa mahal ya? Fatimah cemas menghabiskan uang yang banyak. Tentu kasihan dengan suaminya. Gratis Ustazah. Perusahaan Al-Biru yang menanggung semuanya. Malah kalau yang sakitnya berat langsung dirujuk ke rumah sakit pusat milik mereka. Alhamdulillah, aku lega mendengarnya. Iya Neng. Kita berobat lusa nanti. Putus Misbah. Hari ini Misbah dan Fatimah kembali pergi ke desa tempat pengobatan berada. Beberapa warga juga ikut buat berobat. Jalanan jadi ramai oleh suara sepeda dan kereta kuda. Ada juga yang berjalan kaki. Ramai ya, Mas. Celetuk Fatimah saat sampai di tempat mereka memarkirkan kereta. Tatapan mata Fatimah jauh ke arah pantai. Tak jauh dari pantai, ada kapal besar bertuliskan Al-Biru. Tenda-tenda pun bertuliskan nama Al-Biru. Para petugas medis menggunakan sekoci mengangkut peralatan dan obat-obatan. Di pantai sudah berdiri banyak tenda. Antrian di tenda pendaftaran juga sudah sangat membludak. Padahal mereka sudah berangkat secepat mungkin. Neng, tunggu di sini dulu ya sama Luh Dewi. Biar aku yang daftarkan. Putus Misbah yang cemas kalau Fatimah ikut di area keramaian. Iya Mas, angguk Fatimah akhirnya duduk di bawah pohon bersama Luh Dewi. Sementara di atas jalan perbukitan, ada Fatah yang baru saja sampai dengan menggunakan helikopter. Fatah melupakan sebuah dokumen penting yang dia letakkan di kamar tempat mereka pernah menginap. Kembaran Fatimah itu memang pekerja keras. Saat menjelang pernikahan saudarinya waktu itu pun dia sempat-sempatnya memeriksa banyak dokumen pekerjaan. Ramai di bawah sana. Apa itu kapal milik rumah sakit kita? Tanya Fatah pada sekretarisnya. Tatapan matanya jauh melihat ke arah bawah. Saking jauhnya, orang-orang terlihat kecil. Hanya seperti rombongan titik-titik yang sedang berkumpul. Iya Pak. 3 hari ke depan, kapal rumah sakit kita bersandar di pulau ini. Apa Bapak mau memeriksa ke area bawah? Tawar sekretaris itu saat melihat tatapan Fatah masih fokus ke bawah. Fatah terdiam. Entah kenapa hatinya sedih melihat ke arah bawah.
Seperti ada sesuatu yang saat ini ada di bawah sana. Kita pergi dulu ambil dokumen. Aku harap dokumen itu masih berada di tempatnya. Baik, Pak. Setelahnya kita pergi ke bawah. Aku ingin melihat langsung kegiatan kapal rumah sakit kita. Putus Fatah sambil memasukkan tangan kanannya ke dalam saku celana. Wajah tampan itu persis Fatimah. Mata mereka sama-sama berwarna biru. Hanya saja Fatimah pipinya lebih tembem dan alisnya lebih panjang. Sementara di luar negeri, suara telepon dari ponsel terdengar. Fanny cepat-cepat mengangkat teleponnya. Halo. Cepatlah pulang. Fatah kembali ke pulau. Wanita itu juga selamat. Apa? Fanny syok hingga ponselnya terjatuh ke lantai. Wajah Fanny benar-benar panik. Suara gagang pintu yang bergerak hendak dibuka membuatnya langsung berlari ke arah kamar mandi. Dia tahu pasti Anthony yang masuk ke dalam kamar. Wanita itu dengan cepat mengunci pintu kamar mandi meski tangannya gemetar dan segera duduk di dekat jacuzzi bathtub. Dia sempat melirik ke arah pintu, setelah yakin aman dia kembali bicara di ponsel dengan suara kecil. Kenapa kau diam saja? Lakukan sesuatu. Geram Fanny sampai mengepalkan tangannya. Apa yang bisa kulakukan? Wanita itu nggak pernah sendirian. Saking marahnya Fanny, dia terus mengumpat dan mengeluarkan kata-kata tak baik pada orang yang ada di seberang telepon. Hingga ponsel itu dia banting ke lantai. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Kok bisa sih masih hidup? Fanny berjalan mondar-mandir di kamar mandi. Tarikan nafasnya terasa berat. Dia tahu betul setiap celah kesalahan dalam rencananya bisa berakibat fatal. Aku harus bertindak. Aku sudah merencanakan ini selama 4 tahun. Aku bahkan sudah mengatur rencana ini sesempurna mungkin. Nggak boleh ada kesalahan sedikit pun. Putus Fanny yang kini berpikir dalam. Sayang, apa kau di dalam? Suara Anthony terdengar. Fanny mendengus kesal. Di saat dia sedang ingin sendiri, justru Anthony mengganggu. Namun dia harus tetap terlihat baik-baik saja. Tenang Fanny. Kau adalah perempuan luar biasa. Ini hanya masalah kecil. Nggak akan menimbulkan masalah apapun, oke? Gumam Fanny bicara pada kaca. Menenangkan dirinya sendiri. Tarik nafas yang dalam lalu hembuskan perlahan. Iya begitu, Fanny. Santai, kamu adalah Imah. Semua kebahagiaan ini milikmu. Fatimah sudah terlalu banyak mendapatkan kebahagiaan selama ini. Sekarang giliranmu. Fanny memejamkan mata dan masih mengatur pernafasan. Sayang. Anthony kembali memanggil. Iya sayang. Fanny akhirnya keluar dan menarik segaris senyuman di bibirnya. Kenapa lama sekali? Nafas Anthony terasa berat. Dia langsung merangkul Fanny. Sayang. Kita harus pulang. Tegas Fanny yang melepaskan diri dari rangkulan suaminya itu. Hah? Apa? Anthony kaget. Iya, aku mau balik ke Indonesia. Fanny buru-buru berjalan ke arah koper. Melepaskan genggaman tangan Anthony. Sayang, kenapa tiba-tiba? Bulan madu kita belum selesai. Masih ada beberapa negara yang mau kita kunjungi, bukan? Anthony menyamai langkah kaki Fanny. Menatap heran pada istrinya itu. Kita punya uang yang banyak, kita bisa mengulang bulan madu lagi. Tegas Fanny memasukkan bajunya asal saja. Apa ada masalah sampai kita harus balik sekarang? Fanny terdiam beberapa saat. Dia harus berpikir cepat memberi alasan yang tepat pada Anthony. Mama sakit. Jawab Fanny asal bicara. Oh, pantas kamu panik banget sayang. Baiklah, kita balik sekarang. Anthony langsung ikut berkemas.
Fanny menarik nafas lega. Fanny merasa Anthony sangat mudah diperdaya olehnya. Setelah semuanya siap, mereka buru-buru ke bandara. Pesawat pribadi milik Albiru sudah siap membawa mereka pulang. Di sebuah pulau tempat Fatimah berada. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya nama Neneng dipanggil. Ditemani oleh Misbah, Fatimah masuk ke dalam sebuah tenda bertemu dokter wanita yang langsung tersenyum dan mempersilahkan untuk duduk. Dokter tersebut terlihat masih muda. Dia masih baru bekerja di rumah sakit Albiru. Dinas pertamanya selama beberapa bulan ini langsung di kapal rumah sakit Albiru, bukan si rumah sakit pusat. Ada yang bisa saya bantu, Pak, Bu? Siapa yang sakit? Tanya dokter tersebut sambil menatap keduanya bergantian. Begini dokter, Neneng jatuh dari ketinggian. Sepertinya mengalami hilang ingatan karena namanya sendiri pun tak ingat, jelas Misbah. Iya, kepala saya terluka parah. Kadang masih terasa nyeri, ungkap Fatimah meraba keningnya. Baiklah, kita periksa dulu ya. Tolong dibuka hijabnya. Dokter tersebut beranjak dari duduknya lalu meminta Fatimah naik ke atas tempat tidur pasien. Misbah menarik nafas lega karena dokternya menarik tirai putih hingga dia tak harus melihat istri pura-puranya itu. Tak lama, Fatimah kembali duduk di kursi dan sudah memakai hijabnya kembali. Gimana, Bu Dokter? Tanya Misbah penasaran. Pasien harus diperiksa oleh dokter ahli saraf dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dengan CT scan atau MRI. Kalau ternyata ada cedera kepala serius maka kita juga membutuhkan dokter bedah saraf. Ibu juga harus terapi. Misbah dan Fatimah sempat saling pandang. Jujur saja mendengar penjelasan dokter, Fatimah sudah takut duluan. Dokter bedah saraf. Gumam Fatimah yang nyalinya menciut. Iya, Bu. Karena pengobatan amnesia tergantung juga penyebabnya apa. Karena ini penyebabnya jatuh kemungkinan memang butuh dokter bedah saraf. Ibu harus segera ditangani. Jadi apa yang harus kami lakukan, Dok? Tanya Misbah. Bu Neneng saya sarankan jangan pulang tapi langsung kami rawat. Ibu bisa kami rujuk ke rumah sakit Albiru untuk penanganannya. Berapa biayanya, Dok? Fatimah cemas memikirkan jumlah uangnya. Sedangkan suaminya hanya seorang guru mengaji. Gratis, Bu. Yayasan Albiru yang menanggung semuanya. Ini memang aksi kemanusiaan dari perusahaan Albiru Group. Lusa nanti kita berangkat dengan kapal rumah sakit. Kalau Bapak dan Ibu setuju, bisa langsung tanda tangan formulirnya. Mas. Fatimah gamang. Dia memilih menyerahkan keputusan pada Misbah. Iya dokter, kami setuju. Angguk Misbah yakin. Mereka berdua segera beranjak. Melangkah ke arah luar tenda. Mengisi formulir yang disiapkan seorang perawat. Mas, aku takut. Lebih baik ditangani segera, Neng. Kamu harus sembuh, harus sehat lagi ya. Bujuk Misbah. Fatimah tersentuh dengan kata-kata suaminya. Baginya, ucapan Misbah terdengar sangat romantis. Merasa sangat disayang oleh suaminya. Tapi bagi Misbah, berobat dan kesembuhan wanita yang dia beri nama Neneng itu adalah cara dia agar Neneng bisa kembali pada suaminya yang asli. Tanpa harus dia semakin jauh berada di dekat wanita berwajah cantik dan bisa-bisa menguji kesabaran dan keteguhan imannya setiap hari. Ibu Neneng. Panggilan seorang perawat terdengar. Saya. Fatimah mengangkat tangannya. Speedboat sudah siap, Bu. Pasien yang dirujuk ke rumah sakit harus segera naik ke speedboat. Kita akan ke kapal, terang perawat itu sambil menunjuk ke arah kapal besar yang tak terlalu jauh dari pantai. Apa hanya aku sendiri? Fatimah takut sendirian. Boleh ditemani keluarga,
Bu. Tapi maksimal 2 orang. Mas ikut ya? Rengek Fatimah dengan tatapan memohon. Iya, tapi Neng duluan ya. Mas balik dulu ke desa. Ambil baju kamu dulu, Misbah menjawab agak gugup. Tatapan Fatimah langsung menembus ke hatinya. Iya mas, Fatimah mengangguk setuju. Akhirnya Fatimah dan beberapa pasien yang akan dirujuk naik ke speedboat. Ditemani dokter. Misbah tinggal di pantai. Menatap dari kejauhan speedboat yang semakin jauh melaju dari lepas pantai. Misbah bisa saja melepaskan tanggung jawabnya saat ini. Dia sudah sangat membantu sejauh ini. Tapi hati kecilnya tak tega. Misbah memilih beranjak dari tempatnya. Misbah melangkah menjauh dari pantai menuju kereta. Dia sempat melirik ke arah parkiran. Berbaris banyak sepeda juga kereta. Namun ada yang berbeda kali ini, ada sebuah mobil mewah terparkir. Sangat jarang ada mobil di pulau itu. Namun Misbah memilih berbelok arah menuju kereta kudanya yang berada di bawah pohon. Dia ingin cepat pulang dan mengabari Nenek Kanti. Tepat di saat yang sama, Fatah yang berada di mobil keluar dan dilihat banyak orang-orang dari pantai. Mobil itu memang masih tersimpan di sebuah penginapan yang mereka sewa waktu acara pernikahan Fatimah. Fatah bersama sekretarisnya berjalan menuju pantai. Mengajak beberapa warga berinteraksi dan mengetahui keadaan mereka. Sedangkan kereta kuda Misbah sudah melaju pergi sedari tadi. Ini daftar pasiennya, Pak. Ucap sekretarisnya memberikan lembaran data pada Fatah. Alis Fatah terangkat sebelah. Dia tak menyangka cukup banyak pasien yang berobat kali ini. Mereka datang dari berbagai desa, Pak. Jelas sekretarisnya seolah paham dengan keterkejutan Fatah. Seorang dokter datang menghadap Fatah. Berdiri dan menunggu pertanyaan atau perintah dari Fatah. Apa ada pasien yang harus dirujuk ke rumah sakit Al-Biru? Tanya Fatah setelah melihat sekilas deretan nama pasien. Ada 5 orang sejauh ini, Pak. Salah satunya ada pasien yang mengalami amnesia. Kehilangan ingatan. Iya Pak, pasien butuh dokter ahli saraf. Ada juga kakek yang akan melakukan operasi katarak. Di mana pasiennya? Sudah berada di kapal, Pak. Tunjuk dokter ke arah kapal besar. Aku akan ke kapal. Tapi aku keliling di pantai ini dulu. Aku masih ingin melihat aktivitas pengobatan di sini. Putus Fatah beranjak dari tempat duduknya. Fatah berjalan santai, menyapa para warga yang berobat. Dia merasa lega karena dokumen miliknya tersimpan rapi oleh salah satu staf penginapan. Hingga dia merasa lebih lega saat ini. Namun entah kenapa perasaannya sedih saat memandang kapal besar milik rumah sakit Al-Biru. Fatah kebingungan, tadi waktu di jalan dia sedih melihat ke arah pantai. Sekarang saat dia di pantai justru merasa sedih dan seperti ada sesuatu di kapal rumah sakit. Fatah sampai bingung sendiri dengan perasaannya yang aneh. Ada apa, Pak? Tanya sekretarisnya saat melihat Fatah sampai berhenti berjalan dan memandang kapal cukup lama. Tak apa, ayo terus jalan. Misbah akhirnya sampai di desa. Dia berhenti tepat di depan rumah sederhana milik Nenek Kanti. Loh, Neneng mana Ustadz? Tanya Nenek Kanti keluar dari rumahnya. Mendengar suara kereta kuda, wanita tua itu langsung datang menyambut. Neneng langsung dirawat, Nek. Dia dirujuk ke rumah sakit Al-Biru. Ke rumah sakit? Di mana, Ustadz? Tanya Nenek Kanti kaget. Mengira mereka pulang dan membawa obat saja. Mungkin di Jakarta atau entahlah. Aku lupa menanyakan. Rumah sakit Al-Biru setahuku ada banyak cabangnya. Lalu gimana? Aku pulang untuk mengajak Nenek Kanti ikut pergi menemani Neneng.
Kita berdua akan ikut. Tolong kemasi baju neneng ya Nek. Kasian kalau dia sendirian. 2 hari lagi Ustadz penggantiku akan datang ke desa ini. Baiklah Ustadz. Tapi baju yang kuberikan ke neneng sebenarnya baju jadul semua. Kasian dia pakai baju orang tua sepertiku. Aku akan mengambil beberapa baju milik Utari. Ibunya menawari untuk mengambil beberapa baju yang tak terpakai. Kalau begitu mari ku antar, Nek. Putus Misbah. Nanti sore saja, Ustadz. Jam segini biasanya rumah Utari kosong. Biar ku buatkan kopi dulu. Silahkan duduk Ustadz. Makasih Nek. Misbah duduk di kursi kayu yang ada di teras bersama murid-muridnya. Tak lama kopi hitam yang beraroma pekat tersaji di atas meja kayu. Misbah menghirup aromanya, merilekskan pikiran. Ah, kenapa rasanya ada yang kurang saat istri pura-puranya itu tak ada. Biasanya saat dia duduk di teras milik Nenek Kanti akan ada suara lembut yang menyapanya. Menanyakan kegiatannya hari ini, menanyakan apakah dia lelah atau tidak. Menanyakan besok ingin dimasakan apa dan masih banyak pertanyaan lain. Istri pura-puranya itu benar-benar memberi perhatian. Astagfirullah. Misbah menggelengkan kepala. Berusaha mengusir bayang-bayang istri pura-puranya. Kenapa, Ustadz? Apa kurang gulanya? Tanya Nenek Kanti. Oh, enggak. Kopinya Masya Allah sangat enak. Misbah tersenyum kikuk sambil mengacungkan jempolnya. Hingga akhirnya sore tiba. Misbah mengantar Nenek Kanti ke rumah Utari. Ini kali pertama dia datang ke rumah Utari. Meski wanita itu sudah beberapa kali menawarinya untuk datang. Assalamualaikum, suara Nenek Kanti terdengar sembari mengetuk pintu warna biru rumah Utari. Rumah Utari termasuk paling bagus di antara barisan rumah tetangganya. Rumahnya berdinding batu bata yang sudah diplester dan dicat. Lantai pun sudah dikeramik. Halamannya cukup luas dengan beberapa tanaman yang menyejukkan mata. Sangat kontras dengan barisan rumah lain yang berdinding kayu atau anyaman bambu juga beratap pelepah daun. Nenek Kanti masih mengetuk beberapa kali. Belum ada yang keluar dari rumah itu. Bapak Utari bekerja di kota. Makanya Utari dan adik-adiknya bisa sekolah. Utari bahkan sudah sampai sarjana. Jelas Nenek Kanti seolah paham dengan tatapan mata Misbah. Misbah hanya mengangguk. Tiba-tiba tatapan matanya tertuju pada tanaman. Namun tatapan mata Misbah langsung teralih ke arah pintu saat suara deritan pintu terdengar. Waalaikumsalam, Ustadz. Mata Utari langsung berbinar senang. Siapa Utari? Teriak ibunya dari belakang. Ustadz Misbah, Bu. Jawabnya sumringah. Seolah hanya ada Misbah di sana. Ayo suruh masuk, Ibu Utari langsung keluar menyambut tamunya. Bahkan memanggil suaminya. Misbah akhirnya duduk di sofa. Sementara Nenek Kanti duduk di tikar yang ada di depan televisi bersama ibunya Utari. Mereka berdua sedang memilih baju untuk Fatimah. Pak, ini loh Ustadz Misbah yang Utari ceritakan. Wanita itu tampak malu-malu saat menghidangkan kopi.